Setibanya di Kamboja, Dimas langsung dibawa ke sebuah gedung dengan keamanan yang sangat ketat. Ia dan beberapa orang lainnya diberi aturan yang sangat ketat. Tidak boleh keluar tanpa izin, tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar, dan harus memenuhi target harian. Awalnya semuanya terasa baik-baik saja, tapi lama-kelamaan Dimas mulai merasa ada yang tidak beres. Banyak pemain yang mengaku kehilangan tabungan mereka. Beberapa bahkan mengancam setelah mengalami kekalahan yang sangat besar. Rasa bersalah mulai menghantuinya. Yo gengs, welcome back to my channel. Halo anak kos. Ketika mendengar kata admin judai online, banyak orang berpikir tentang pekerjaan mudah dengan gaji besar. Namun, apa yang tidak diketahui banyak orang adalah dunia gelap di balik bisnis ini. Tidak sedikit orang yang terjebak dalam pekerjaan ini, sulit keluar dan akhirnya mengalami nasib tragis. Salah satunya adalah kisah yang akan aku bahas hari ini. Seorang pemuda yang ingin mencari rezeki, tetapi justru berakhir dalam malapetaka. Disclaimer dulu, jadi nama korban aku ganti dengan nama samaran ya. Nah, tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita bahas. Semua bermula dari sebuah iklan lowongan kerja di media sosial. Seorang pemuda bernama Dimas melihat tawaran kerja sebagai admin customer service untuk perusahaan judai online di luar negeri. Gajinya kisaran 15-20 juta per bulan. Syaratnya hanya bisa mengetik cepat dan siap kerja shift malam. Tanpa pikir panjang, Dimas pun mendaftar. Setelah wawancara singkat, ia langsung diterima dan diberikan tiket pesawat ke Kamboja. Tanpa menyadari, ia baru saja masuk ke dalam perangkap. Setibanya di Kamboja, Dimas langsung dibawa ke sebuah gedung dengan keamanan ketat. Ia dan beberapa orang lainnya diberi aturan ketat, tidak boleh keluar tanpa izin, tidak boleh berkomunikasi dengan orang luar, dan harus memenuhi target harian. Tugasnya memang sederhana, tapi sangat berbahaya. Membujuk pelanggan untuk terus berjudai dan kalah. Jika ada pemain yang menang besar, sistem akan otomatis memperlambat akses mereka atau bahkan memblokir akun mereka. Awalnya, semuanya terasa baik-baik saja. Tapi lama-kelamaan, Dimas mulai merasa ada yang gak beres. Banyak pemain yang mengaku kehilangan tabungan mereka. Beberapa bahkan mengancam setelah mengalami kekalahan besar. Rasa bersalah mulai menghantuinya. Setelah beberapa bulan bekerja, Dimas merasa nggak sanggup lagi. Ia ingin berhenti dan pulang ke Indonesia, tapi kenyataan yang ia hadapi sangat mengerikan. Paspor Dimas telah disita. Tanpa dokumen ini, ia nggak bisa keluar dari Kamboja. Setiap kali ia menanyakan tentang kepulangannya, atasannya hanya menjawab, "Kamu belum memenuhi target. Kerja dulu sampai lunas." Saat mencoba mencari jalan keluar, ia mendengar cerita dari rekannya yang mencoba kabur tetapi tertangkap dan dipukuli. Beberapa bahkan dijual ke sindikat perdagangan manusia. Merasa nggak punya pilihan lain, Dimas dan beberapa temannya berencana kabur. Mereka berhasil mencuri ponsel dan menghubungi KBRI Kamboja. Pihak kedutaan pun segera meminta bantuan polisi setempat. Nah, saat hari pelarian tiba, semuanya berjalan sesuai rencana. Hingga tiba-tiba, Dimas tertangkap sebelum bisa keluar dari gedung. Rekannya yang berhasil kabur melaporkan bahwa setelah ditangkap, Dimas disiksa secara brutal, ia dipukuli, disetrum, dan dikurung dalam sebuah ruangan gelap selama berhari-hari. Hingga akhirnya, beberapa hari kemudian, polisi menemukan Dimas dalam keadaan sudah tak bernyawa. Ia menjadi korban dari industri judai online yang penuh dengan kekerasan dan eksploitasi manusia. Nah, kesimpulannya, jadi kisah si Dimas ini adalah salah satu dari banyak tragedi serupa. Banyak WNI yang tergiur oleh gaji besar, tetapi akhirnya terjebak dalam jaringan perdagangan manusia dan bisnis ilegal.
Ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama, waspadai lowongan kerja dengan gaji nggak masuk akal. Pastikan pekerjaan di luar negeri memiliki izin resmi dari pemerintah. Jangan pernah menyerahkan paspor kepada majikan atau pihak perusahaan. Dan laporkan ke KBRI jika menemukan kasus serupa. Jika kalian atau orang yang kalian kenal mendapat tawaran kerja mencurigakan, segera cek legalitasnya melalui BP2MI atau KBRI terdekat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua agar lebih berhati-hati dalam memilih pekerjaan. Tidak semua yang berkilau itu emas. Terkadang di balik iming-iming gaji besar, ada jebakan yang bisa merenggut nyawa. Nah, kira-kira apa pendapat kalian tentang kisah ini? Apakah menurut kalian pemerintah harus lebih ketat dalam mengawasi perekrutan tenaga kerja di luar negeri? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan mungkin itu aja videoku kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih udah subscribe. Thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.